عليه وعلى آله الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hadith, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun amrun ilahiyun li Musa bidhahabi ila fir'auna. A'addallahu Musa li risalatihi wa ajabahu ila ma sa'ala faba'atha ma'ahu akhahu Haruna wa amarahu an yadhhaba huwa wa akhuhu ila fir'auna muayyadaini bil ayati wal mu'jizati. Amrun ilahiyun. Kita sampai di pembahasan perintah Allah kepada Nabi Musa untuk pergi menemui Fir'aun. Amrun ilahiyun li Musa bidhahabi ila Fir'auna. A'addallahu Musa li risalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan kepada Nabi Musa risalahnya. Jadi Nabi Musa diangkat menjadi Rasul ketika beliau hendak kembali dari Madian menuju Mesir. Ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Saya memilihmu menjadi Rasul, maka dengarkanlah wahyu yang diturunkan kepadamu atau yang diwahyukan kepadamu. Itu di saat Nabi Musa 10 tahun bermukim di Madian, kemudian kembali pulang ke Mesir. Di tengah jalan Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi Rasul. Allah siapkan Nabi Musa untuk risalahnya dan ajabahu ila ma sa'al. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah mengajak Fir'aun, Nabi Musa meminta agar diberikan bantuan di dalam perkara tersebut, yaitu saudaranya Harun. Maka Allah ijabah. Faba'atha ma'ahu akhahu Haruna. Maka Nabi Musa diutus bersama, ya Allah mengutus Nabi Musa bersama saudaranya Harun.
wa amarahu an yadhhaba huwa wa akhuhu ila fir'auna muayyadaini bil ayati wal mu'jizati. Maka pergilah Nabi Musa dengan saudaranya Nabi Harun menuju kepada Fir'aun, dan keduanya sudah dikuatkan oleh Allah dengan ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat. Jadi sudah disiapkan mukjizat Nabi Musa, Nabi Harun sebelum menghadap Fir'aun. Nah, Fir'aun ini Allah berikan istidraj. Jadi dia juga punya kesaktian. Dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, tapi bukan sebagai kekasihnya Allah. Disebut dengan istidraj. Nah, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun juga disiapkan oleh Allah membawa mukjizat-mukjizat. Tujuan dari mukjizat, sebagaimana arti dari mukjizat itu sendiri, artinya melemahkan. Jadi mukjizat itu artinya melemahkan, yang maknanya melemahkan daripada musuh-musuh Allah ketika mereka juga memiliki kesaktian. Disinilah hadirnya mukjizat untuk melemahkan daripada kesaktian mereka atau melemahkan argumentasi mereka. Diambil dari kata lemah, ajaza. Jadi mukjizat diambil dari kata ajaza, artinya lemah, melemahkan musuh. Dua mukjizat yang dimiliki Nabi Musa, sebagaimana pertemuan lalu sudah dijelaskan. Yang pertama, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, tangannya itu bisa mengeluarkan warna putih yang indah. Itu dua mukjizat yang Allah kuatkan kepada Nabi Musa. Wa nahahuma 'anil futur wa taqsiri fi dzikrillah wa tablighi risalatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala nahahuma, melarang kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk futur, letih, capek. Dilarang para nabi capek, karena harus menyampaikan risalah Allah. Tidak boleh capek, tidak boleh lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahuma an yaqsuda fir'auna bidzati, dan Allah perintahkan keduanya menuju kepada Fir'aun secara langsung, bertatap muka dengan Fir'aun. Li'annahu alladhi taghaw, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Wa awsahuma an yalina lahu al-qawla, dan Allah wasiatkan kepada keduanya, jika telah menghadap Fir'aun, ucapkanlah kalimat yang lembut kepada Fir'aun. Itu wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. La'alla dzalika yalinu min tabi'ati tubyanihi. Semoga dengan cara lemah lembut tersebut secara tabiat bisa diterima oleh Fir'aun. Wa yasila ila qalbihi bi husnil kalami, sehingga itu nasihat, itu pesan bisa tersampaikan sampai ke dalam hatinya Fir'aun dengan bagusnya ucapan. Fayakhshallaha, lalu Fir'aun pun menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah tahu Fir'aun ini tidak mungkin dia bertobat. Fir'aun sudah dicatat namanya di Lauhil Mahfuz, termasuk orang-orang yang menghuni neraka. Bahkan Imam Ghazali pernah meriwayatkan, dan juga di dalam kitab Nawadir Imam Al-Qalyubi, Iblis pernah menemui
Fir'aun dia menyamar menjadi manusia. Ketika iblis bertemu Fir'aun, dia menyamar sebagai manusia, iblis tersebut. Fir'aun mengenal iblis. Fir'aun mengatakan, ketika iblis bertanya, hal araftani, kau kenal siapa saya wahai Fir'aun? Kata Fir'aun mengatakan, araftuka, saya kenal siapa kamu. Anta iblis, kamu adalah iblis. Padahal iblis sudah menyamar. Kemudian iblis mengatakan, kaifa araftani, bagaimana kau bisa kenal aku? Ya, karena sama-sama iblis. Iblis sama iblis kan saling mengenal. Makanya kaidah mengatakan la ya'rifu wali illa wali. La ya'rifu wali illa wali. Tidaklah mengenal seorang wali melainkan dia juga seorang wali. La ya'rifu fadla ahli fadli illa ahli fadli. Tidaklah orang mengenal kemuliaan seseorang melainkan dia juga orang yang mulia. Yang bisa menilai orang mulia itu mulia, orang yang mulia juga. Yang bisa menilai orang itu adalah wali kekasih Allah, dia juga seorang kekasih Allah. Maka sama juga yang bisa menilai itu iblis, dia juga iblis. Maka iblis mengatakan, wahai Fir'aun, kamu ini pelanggarannya lebih dahsyat dari saya. Saya ini punya kesalahan yang satu, yaitu ketika Allah perintahkan saya sujud kepada Adam, saya tidak mau. Itu saja. Satu itu kok kesalahan saya. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saya hanya tidak mau sujud kepada Adam. Tapi selebihnya saya ini ibadah kepada Allah. Dan saya diberikan kelebihan, umur saya panjang sampai hari kiamat. Jadi iblis doa sama Allah, waktu Allah melaknat iblis, iblis minta, ya Allah panjangkan umurku. Maka Allah panjangkan ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan, umurmu sampai ke situ. Ulama mengatakan kalau musuh Allah iblis doa Allah ijabah, bagaimana orang beriman? Itu permintaannya iblis Allah ijabah. Maka iblis mengatakan, tapi kamu lebih jahat dari saya. Kata iblis kepada Fir'aun, saya kesalahannya tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Selebihnya saya ibadah dan saya tidak pernah menyatakan saya Tuhan. Padahal dengan kelebihan yang Allah berikan kepada saya lebih hebat daripada kamu. Tapi kamu luar biasa. Kamu mengaku sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Maka Fir'aun merenungkan ucapan iblis. Benar juga ya. Ternyata saya ini melampaui batas. Itu yang dimaksudkan tagha. Tagha itu artinya apa? Melampaui batas. Kalau begitu iblis tuntut saya mau tobat. Iblis punya visi misi satu, memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Nah, keadaan tadi terbalik. Lewat iblis nasihat kepada Fir'aun. Hampir sedikit Fir'aun tobat. Maka iblis mengatakan, oh jangan, begini sudah bagus. Kalau kamu tobat nanti apa kata orang? Ini penyakit kata orang. Kamu punya kerajaan akan hilang, pengikutmu akan meninggalkan kamu. Kamu mengaku Tuhan itu sudah bagus, saya dukung. Akhirnya tidak jadi tobat. Nah itu namanya takdir memang. Memang Fir'aun dan iblis ya satu tempat. Itu yang disebut tagha, melampaui batas. Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah pencipta kalian yang tertinggi. Itu bahasanya Fir'aun. Saya adalah Tuhan.
Sama seperti siapa? Di dalam Al-Quran, di dalam tafsir, raja namanya Namrud, mengaku Tuhan juga. Tapi iblis tidak berani. Iblis tidak berani menyatakan dirinya Tuhan. Tapi manusia berani. Kayaknya ada kisah, ada salah satu syekh, dia datang di rumah sakit jiwa. Sampai di dalam rumah sakit jiwa itu ada 2 kamar saling berhadapan. Jadi yang menghuni orang gila. Ini yang kamar yang satu ini, orang gila yang satu ini, dia mengatakan saya adalah nabi. Saya adalah nabi. Kemudian kamar yang berhadapan itu orang gila juga marah, dia bilang, bohong kamu, dusta kamu. Ini syekh bingung. Ini orang gila yang satu mengaku jadi nabi. Tapi orang gila yang satunya ini mengingkari itu, mengatakan kamu berdusta, kamu berbohong. Berarti waras. Dia tahu bahwa nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingkari orang gila yang satu ini mengatakan saya adalah nabi, orang gila yang satunya ini mengatakan kamu pendusta. Maka syekh ini penasaran. Syekh ini bertanya kepada yang mengatakan berdusta tadi, kenapa kamu mengingkari dia sebagai seorang nabi? Iya benar, dia dusta. Saya tidak pernah putus dia menjadi seorang nabi. Oh, lebih parah lagi ternyata. Dia yang ini ngaku nabi, Tuhan jadi. Nah ini sama-sama gila. Jadi kalau ada orang mengaku jadi Tuhan, orang gila. Ada yang mengaku jadi nabi, berarti orang gila juga. Faqala Musa wa Harun innana nakhafu jabaruta fir'auna wa qaswatahu. Maka Musa dan Harun ketika sudah dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk menemui Fir'aun, mereka mengatakan innana nakhaf jabaruta fir'auna wa qaswatahu. Ya Allah, sesungguhnya kami ini khawatir atas kekejaman Fir'aun dan kejahatannya, sifat kerasnya. Kami khawatir. Ini pernah kita bahas ya. Bukan berarti mereka penakut, bukan. Ini kadang-kadang disalahpahami. Dalam Al-Quran memang menggunakan lafaz khaifah. Nabi Musa takut ketika menemui Fir'aun. Jadi di sini maknanya bukan takut, tapi khawatir. Secara alami yang namanya manusia punya rasa khawatir, itu alami. Walaupun dia orang paling pemberani. Wa kanal anbiya'u asyja'an nas. Para nabi itu paling beraninya manusia. Gak ada yang lebih berani daripada para nabi. Tapi punya kekhawatiran yang muncul di dalam hati itu manusiawi. Bukan takut tapi khawatir, manusiawi. Justru ketika tidak ada rasa khawatir, dia bukan manusia. Itu. Jadi orang yang berani itu bukan berarti tidak punya rasa khawatir. Punya. Tapi kekhawatiran itu tidak terbawa sampai fobia, takut yang berlebihan. Maka di sini Nabi Musa dan Harun mengatakan, kami takut, apalagi Fir'aun terkenal sama kejam. Anak bayi saja dibunuh, apalagi orang dewasa. Jahat, kejam. Dan di sini Nabi Musa dan Harun mengungkapkan rasa khawatir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami takut, maknanya khawatir, bukan kami takut. Kami khawatir dengan kekejaman Fir'aun. Idza ballagnahu hadhihi risalata farubbama hamalahu al-ghadabu 'ala al-wajhi bina aw ta'jili bi iqabina. Maka Nabi Musa mengatakan, kami khawatir
kalau kami sampaikan risalah ini, maka emosi akan membawa dan mendorong dirinya sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya kekerasan kepada kami. Atau paling minimal kalau kami sampaikan risalah ini kepada Fir'aun, kami akan disiksa olehnya. Itu kekhawatiran yang ada di dalam hatinya Nabi Musa dan Harun, kemudian diungkapkan lewat doa. Jadi luar biasa, Nabi Musa dialog sama Allah. Dialog. Orang kalau sudah sampai magom demikian, dia sudah merasa Allah itu dekat, itu dia sudah masuk ke magom namanya muraqabah. Muraqabah itu magom, satu pangkat seorang hamba selalu merasakan dirinya selalu bersama Allah. Itu kata Nabi, paling afdolnya iman. Afdalul iman antakuna ma'allah haitsu ma kunta. Paling afdolnya keimanan, kamu merasa bersama Allah dimanapun kamu berada. Itu sudah puncak tertinggi. Sehingga kaum sholihin terdahulu, mereka seakan-akan berdialog. Habis makan, baca doa sesudah makan, selesai itu mereka mengatakan, ya Allah terima kasih banyak, ini rezeki kau telah berikan kepada kami. Ya karena hatinya merasakan adanya Allah. Dan memang Allah ada, hanya kita dihijab sementara saja di dunia. Sementara di dunia. Nanti di surga baru bisa berjumpa. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dialog, Allah merespon saja dengan firman sam'iyah. Bisa merespon dengan apa? Pendengarannya. Tapi lihat belum bisa. Lam taroni. Ya Allah katakan kamu tidak akan bisa melihatmu. Itu maknanya di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, Allah izinkan hamba-hambanya yang soleh bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu faqalallahu lahuma la takhafa. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka berdua, kalian berdua jangan takut, jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini ada jaminan dari Allah. La takhafa an yusibakuma ma tawahhamtumahu. Jangan kalian khawatir sesuatu keburukan akan menimpa kalian sebagaimana yang kalian sangkakan. Jangan khawatir. Fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Fasa'ahfadhukuma min baghihi. Allah Ta'ala menyatakan, kalian jangan khawatir keburukan akan menimpa kalian berdua, jangan khawatir sebagaimana yang kalian berdua sangkakan. Sesungguhnya aku Allah akan bersama kalian berdua. Derajat ma'iyah. Aku mendengar dan aku juga melihat, kata Allah. Jangan takut. Fasahfadhukuma min baghihi. Saya Allah akan menjaga kalian berdua dari kezulimannya, dari kejahatannya Fir'aun. Nah ini firman menunjukkan orang ketika berdakwah dia mendapatkan derajat ma'iyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berdakwah tidak perlu takut. Kalau benar niatnya di dalam dakwah, kemudian dia melaksanakan itu dengan ikhlas, maka yang jaga bukan manusia, yang jaga Allah. Ini berlaku kepada semua da'i, kepada semua doa. Para da'i-da'i kan disebut ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah ke jalan Allah. Dia ajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada majlis ta'limnya, bukan kepada partai, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada sukunya. Tapi da'i yang benar itu ad-da'i ilallah, dia ajak manusia ke jalan Allah.
Qul hadhihi sabil ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah ini jalanku, aku ajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, di atas hujjah, di atas argumentasi yang sahih. Maka dijaga para dai ketika mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahum Allah an yaqula li fir'auna. Kemudian Allah perintahkan kepada keduanya ketika menghadap Fir'aun, ucapkanlah kalimat kepada Fir'aun, innana rasulani min indillah. Kami berdua ini adalah utusan Allah. Katakan itu ya Fir'aun. Nanti Fir'aun marah. Kan Fir'aun mengatakan Tuhan. Nanti jawabannya sama kayak orang gila tadi. Saya tidak pernah utus kalian. Mengaku Tuhan soalnya. Makanya Allah katakan, ketemu itu Fir'aun bilang kalian itu adalah utusan Allah. Anta abdun min abidi. Nah ini ucapannya. Nanti Fir'aun tersinggung. Berarti di sini lembut, tapi di dalamnya ada ketegasan. Beda ya. Lembut bukan berarti kita mengikuti kemauan yang salah, ya. Lembut nadanya, tapi di dalamnya tetap ada ketegasan. Ini buktinya. Allah katakan, bilang kepada Fir'aun, kalian utusan Allah. Dan juga nyatakan kepada Fir'aun, kamu Fir'aun bukan Tuhan. Kamu hanyalah hamba yang biasa. Nah itu kan ucapan yang tegas. Lembut tapi tegas. Nah, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi kalau sudah berubah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak karena rasa takut, maka ini akan merusak agama itu sendiri. Maka datanglah, ya Allah wasiatkan, datangi Fir'aun, bilang kalian berdua utusan Allah, dan katakan bahwa kamu adalah hambanya Allah. Walasta ilahan, kamu bukan Tuhan wahai Fir'aun. Kama tadda'i, sebagaimana yang kamu mengakui atau kamu menyatakan diri kamu adalah Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Fala yahiqqu laka an ta'sira bani Israil wa taslubahum. Dan kamu tidak berhak menawan Bani Israel dan mengambil kebebasan mereka. Kamu tidak ada hak. Bebaskan mereka semua, buatlah mereka Bani Israel itu merdeka, sehingga mereka bisa pergi bersama kami. Karena waktu itu Bani Israel jadi apa? Jadi pekerja paksa, jadi budak. Fir'aun dengan orang-orang Mesir pada waktu itu, mereka adalah pejabat-pejabat, raja, sedangkan budak-budaknya adalah Bani Israel. Berarti di sini ada tiga poin yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan di hadapan Fir'aun. Yang pertama menyatakan bahwa Nabi Musa dan Harun adalah Rasul. Yang kedua mengingkari bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Yang ketiga mendesak Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel. Itu 3 poin yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan secara langsung di hadapan Fir'aun. Walaysa laka an tu'adzibahum bi-istikhdamihim fi asyaqqil a'mal. Ya, kamu tidak punya hak menyiksa mereka dengan mempekerjakan mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Wa nahnu ladaina bayyina ala annana mukallafun an nuballigha dzalika wassalam wassa'adatu liman ittaba'a al-haqqa wa amana billahi. Kemudian diperintahkan Nabi Musa menyatakan bahwa kami sampaikan kepadamu dakwah ini, risalah ini, ya, agar kamu menerima. Kalau kau terima, maka keselamatan bagimu wahai Fir'aun, wassa'adah, dan kebahagiaan.
bagi setiap orang yang mengikuti al-haq, kebenaran, wa amana billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata al-haq di sini juga di dalam Al-Qur'an biasa disebut hudan, petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di ayat yang lain hudan linnas, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Makna petunjuk bagi manusia, siapapun dia manusia, walaupun dia tidak beriman dengan ajaran Islam, kalau kau ingin mencari al-haq, kebenaran, ada di dalam Al-Quran. Makanya di sini disebut petunjuk bagi manusia juga. Antum membuktikan tentang ilmu embriologi, ilmu zoologi, ilmu astronomi, ilmu geologi, semua ilmu-ilmu pengetahuan yang modern, mereka baru menemukan penemuan-penemuan baru. Al-Quran sudah menjawab 1000 tahun lalu. Jadi diajak manusia juga, coba baca Al-Quran. Dipersilahkan, ilmuwan-ilmuwan kaji Al-Quran, pasti kalian dapatkan al-haq. Itu makna petunjuk. Kalau sudah Islam, sudah mukmin, dia sudah masuk ke dalam hukum, maka hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ilmu pengetahuan tadi sudah disampaikan. Itu bukan tujuan Al-Quran. Al-Quran bukan buku iptek, bukan. Sengaja Allah Ta'ala mengabarkan kebenaran ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran untuk mengajak manusia percaya akan firman tersebut. Tapi tujuannya kepada orang bertakwa ini sudah terbukti, ilmu-ilmu mulai satu persatu sesuai dengan Al-Quran. Was-samai wat-tariq, demi langit dan yang mengetuk pintu. Itu arti aslinya. Semua ulama tafsir tempo dulu kalau menerjemahkan wat-tariq, bintang, planet, dan seterusnya, karena ada kata langit. Was-samai wat-tariq, demi langit, sumpah. Dan tariq, berarti tariq ini di langit juga, dekat dengan langit. Maka diterjemahkan adalah bintang, planet. Waktu berjalan sampai ribuan tahun, baru di zaman kita ini ditemukan oleh para astronom. Mereka buat satu alat ya yang frekuensinya disesuaikan di luar angkasa. Mereka mendengar ada suara bintang seperti ketuk pintu. Tok, 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 tok. Ternyata Al-Quran sudah menjawab 1000 tahun lalu. Wat-tariq. Ternyata wat-tariq itu sesuai dengan bahasanya. Ta-ta-ra-qa, mengetok pintu. Ternyata ada bintang, jenis bintang di langit yang mengeluarkan suara seperti mengetok pintu. Dan sekarang mereka namakan bintang yang mengetok pintu. Nah, itu terbukti di dalam Al-Quran. Tapi tujuannya bukan di situ. Tujuannya adalah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Kalau semua ilmu pengetahuan ternyata terbukti benar sesuai informasi di dalam Al-Quran, maka berita tentang neraka, tentang surga itu juga benar. Sehingga menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi tidak ada yang bohong di dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuannya sudah terbukti benar. Maka surga neraka juga benar. Hari kiamat juga benar. Alam kubur juga benar. Di situ tujuannya. Kalau sudah yakin, maka ikut petunjuk Al-Quran. Petunjuk Al-Quran, pelaksanaan hukum kita lewat para ulama. Lewat para ulama, bukan langsung dari Al-Quran secara mandiri kita ambil, gak bisa. Tuntunan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang melawan Rasul setelah sudah jelas petunjuk bagi dirinya dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dalam kitab Durusul Fiqhiyah, jalan orang-orang beriman, jalannya para ulama. Kami akan biarkan dia dalam kesesatan dan kami akan sampaikan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini ayat menyebutkan Rasul dulu baru ulama. Petunjuk ada di Rasulullah Muhammad SAW. Tapi lanjutannya apa? Kalau mau merefleksikan petunjuk dari Nabi, maka jalannya harus ikut ulama. Makanya setelahnya, wa may yattabi ghaira sabilil mu'minin, siapa yang tidak mengikuti jalannya para ulama, maka dia akan sesat. Contoh, salah satu ulama besar bernama Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairal madhahibil arba', penolakan terhadap orang yang mengikuti 4 madhab. Jadi zaman sekarang ini ada namanya mujtahid, ada muttabi', ada muqallid. Kita semua itu muqallid. Muqallid itu gak paham hukum. Kita tidak mampu langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, gak bisa. Usul fikih gak paham, kaidah fikih tidak paham, kemudian bahasa Arab tidak paham, hadis tidak paham, nasikh mansukh tidak paham, asbabun nuzul, asbabul urud tidak paham, khas am, yang khusus yang umum tidak paham, yang terikat, yang tidak terikat tidak paham. Terus kita mengambil hukum langsung, nggak bisa. Makanya Ibnu Rajab marah di kitab itu. Sampai judulnya mengatakan menolak orang yang tidak mengikuti madhab. Kalau muqallid wajib, karena posisinya kita tidak tahu. Fastalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini ayat turunnya waktu sahabat masih hidup. Khitab pertama kepada yang hidup bersama Nabi, bayangkan. Padahal bersama Nabi ada yang tidak paham. Disuruh bertanya kepada yang berilmu. Makanya di kalangan sahabat ada yang ahli ilmu, ada yang sibuk jihad, ada yang sibuk dagang, tapi semuanya buat ibadah. Disuruh tanya kepada yang berilmu. Kalau mereka saja diperintahkan demikian, bagaimana kita? Kadang-kadang tidak tahu diri ini penyakit. Saya sudah mampu mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, kan bisa? Tidak bisa. Nabi doakan orang yang tahu diri. Ya, rahimallahu ma'an ala faqad nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya, tidak mudah mengistimbat hukum. Jadi sudah jadi kitabnya, sudah jadi ilmunya. Kalau mau mengambil akidah di dalam Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kalau mau mengambil hukum dalam Al-Quran, ilmu fikih. Kalau mau mengambil cara membersihkan hati yang ada dalam Al-Quran, dibuatlah ilmu tasawuf. Semua itu kesimpulan Al-Quran dan kesimpulan hadis. Nah, sehingga beliau larang. Dan beliau katakan di kitab tersebut, jangan pernah merasa bahwa ulama terdahulu mereka ada masalah-masalah hukum yang mereka tidak paham. Gak boleh seperti itu. Kalau analoginya mereka yang zaman dulu yang alim-alim itu tidak paham, kita tidak paham dengan sekarang. Sehingga beliau katakan gak boleh menganggap bahwa pendapat ulama terdahulu itu keliru, gak boleh. Apalagi yang mayoritas, apalagi yang kesepakatan. Nah, sehingga di ayat ini menyebutkan ikut mereka yang mayoritas para ulama tadi. Karena tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Fil hadis riwayat Ibnu Majah,
yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, Rasul bersabda, "Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah, fa idza ra'aytum ikhtilafa fa'alaikum bisawadil 'aql." Sesungguhnya ummati, makna umat di situ ulama ummati, ulama-ulama di umatku. Sesungguhnya mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Bahkan di riwayat yang lain Nabi tambahkan abadan, selama-lamanya. Kalau mereka bersepakat atau mayoritas pendapat tersebut dinyatakan oleh para ulama, maka tidak akan mungkin sesat. Apabila kalian melihat di satu masa banyaknya perbedaan pandangan dalam masalah agama, maka ikutilah yang paling banyak. Itu yang dinyatakan Rasul. Apa makna paling banyak? Hitung seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini mayoritas akidah dan mazhab mana yang paling banyak dianut oleh umat Islam. Dari situlah kita ikut. Itu wasiatnya bukan ulama lagi, wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Munawi mengatakan makna sawadul agam wujudul jamaah, melazimkan kelompok yang mayoritas. Kemudian dikatakan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad juga demikian. Bahkan dikatakan oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan yang dimaksudkan kelompok yang mayoritas adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Itu dinyatakan oleh Imam As-Suyuti mengatakan demikian sesuai dengan pemahamannya satu manhaj, yaitu Asy'ari akidahnya. Kalau fikihnya nggak boleh keluar dari tempat. Kalau akidah Asy'ari Maturidi. Kalau fikihnya Ibnu Salah yang lahir tahun 577 Hijriah itu berfatwa. Padahal di tahun itu siapa yang mengikuti mazhab selain daripada 4 mazhab, maka la yajuz, hukumnya tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena yang masih eksis dan sanadnya masih terjaga, originalnya masih terjaga, itu 4 mazhab tersebut. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad. Mazhab fikih dulu banyak. Tapi yang 4 inilah yang masih bertahan dan eksis sampai sekarang ini dan punya regenerasi. Dia tidak pernah terputus. Misalnya muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid lagi. Itu ada terus sampai zaman sekarang. Muridnya Abu Hanifah memiliki murid, punya murid lagi. Terus sampai sekarang sanadnya ada. Tapi kalau mazhab yang lain dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah, itu tidak ada regenerasi, sehingga potensi distorsi, dirubah pendapat mazhab mereka kemungkinan besar bisa terjadi, atau dipalsukan fatwa-fatwa mazhab mereka juga mungkin bisa terjadi. Tapi kalau yang 4 ini terjaga karena regenerasinya ada. Jadi dia ilmunya 2 jalur, bisudur wa sutur, lewat ilmunya yang ada di hati ulama, ditransfer talaqi berhadapan. Yang kedua lewat tulisan kita. Al-ilmu fi sudur laisa bi sudur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan hanya di dalam buku. 4 mazhab itu punya 2 jalur itu. Makanya ada pendapat kalau kita baca mazhab Zahiri misalnya yang dahulu itu, nikah dengan janda tanpa wali, tanpa saksi sah. Nikah dengan yang gadis tetap harus ada wali. Bahkan di kitab-kitab yang tidak menerangkan secara spesifik, keluar fatwa menisbatkan kepada Abi Dawud Az-Zahiri bahwa nikah tanpa saksi dan tanpa wali sah. Nah, kalau ikut pendapat ini, kata Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 973 Hijriah, beliau berfatwa dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hanifiyah, hukumnya hukum zina. Gimana nikah gak ada wali, gak ada saksi? Maka dia kena had. Kalau sudah menikah rejam, kalau belum menikah dicampur 100 kali.
Artinya apa? Pendapat ini tidak boleh diterima karena mazhabnya itu tidak punya regenerasi. Fatwanya ini kemungkinan dipalsukan atau kemungkinan disalahpahami oleh generasi setelahnya. Tapi kalau yang 4 ini masih terjaga karena dia bukan hanya lewat buku saja. Ya, peninggalan ilmiah lewat kitab-kitab mereka ada, tapi sanad keilmuan juga masih terjaga sehingga tidak akan mengalami distorsi atau perubahan atau mereka memalsukan kitab-kitab daripada 4 mazhab tersebut. Nah itu kenapa kita ikut 4 mazhab alasannya itu. Jadi bisa bayangkan ya, itu Ibnu Salah abad ke-5, abad ke-6 Hijriah sudah mengatakan tidak boleh ikut selain 4 mazhab ini. Atau tidak bermazhab juga dilarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Harus kita taklid kepada mereka karena kita posisinya tidak tahu. Jadi kalau mustahid boleh, kalau kita pangkatnya mustahid, kita kuasai semua ilmu tersebut yang masuk kepada syarat-syarat mustahid, kita gak ikut mazhab manapun boleh. Tapi syaratnya tidak mudah. Jadi dia harus sekelas Imam Syafi'i, harus sekelas daripada At-Tabari, harus sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Baru bisa dia mengistinbat hukum langsung dari Al-Quran dan dari Sunnah. Maka level ini terlalu tinggi, turun level kedua, muttabi' namanya. Muttabi' itu apa? Dia ikut mazhab tertentu, dia amalkan itu fatwa-fatwa dari para ulama-ulama. Yang kita ikut bukan satu orang ya, bukan hanya Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama juga yang setelahnya dari mazhab Syafi'i dan semua mazhab. Maka kita ikut pendapat fatwa mereka, tapi kita tahu dalil-dalilnya. Itu namanya muttabi'. Jadi dia tahu, oh ini kenapa wudu pegang kemaluan batal misalnya. Mazhab Syafi'i kan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal. Dia tahu hadisnya. Oh dalilnya ada hadis Nabi. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah wudu. Itu namanya muttabi'. Semua dia tahu tuh rincian dalilnya. Jadi untuk kelas muttabi' saja kita nggak mampu. Oh mau masuk mustahid itu luar biasa. Muttabi' saja belum bisa. Terus kita loncat ke mustahid. Kemudian di bawah muttabi' namanya muqallid. Nah muqallid itu yang ulama kasih ajar tidak ikut sudah. Tahu dalil ada berarti ikut. Insya Allah yang mereka buat, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya muqallid. Nah kita harus jujur diri kita yang mana nih? Mustahid, muttabi' atau muqallid? Jangan sok-sokan jadi mustahid. Muqallid kita. Bisa paham ya? Jadi memahami Al-Quran dan hadis harus lewat jalur ulama. Toh kalau tidak ada ulama, bagaimana mungkin ilmu Nabi bisa sampai kepada kita? Bisa baca Al-Quran langsung cetakan di zaman Nabi, atau cara baca Nabi secara langsung kan bisa. Pasti dari guru ke guru baru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang langsung. Kalau langsung dia kayak tadi itu 2 orang gila. Yang satu ngaku Nabi, yang satu ngaku Tuhan. Kalau langsung kan masuk akal. Ini bisa paham ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita basirah ya, memegang ini agama sampai husnul khatimah ba'da afiyah wa tul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarraqan ma'suma wa la tajalna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.